Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya Beta Cerute. Nah, untuk video kali ini saya mau bahas tentang Daphnia magna atau DM ya, biasa disingkatnya. Atau biasa juga banyak yang bilang kutu air raksasa. Nah, saya bahas tentang settingan yang ada di kolam saya nih, teman-teman. Nah, ini kolam pertama, kolam kedua, dan kolam ketiga. Jadi di sini tuh tiga-tiganya kolam itu auto pakan. Gimana biar bisa auto pakan? Nah, simak aja video saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kayak gini settingan saya. Nih, berhubung ini di dalam ruangan ya. Ini aman kena air hujan. Soalnya kalau saya, walaupun ada yang bisa ternak DM tanpa air hujan gitu ya, maksudnya di indoor, DM-nya nggak kena air hujan. Terus kalau misalkan outdoor kan, otomatis biasanya kebanyakan kena air hujan. Nah, kalau saya, DM saya itu kalau misalkan saya ternak auto pakan kayak gini, kalau misalkan ada air hujan, udah dia, si DM itu mati massal. Makanya saya setting di dalam ruangan atau indoor. Kalau outdoor saya belum pernah nyoba lagi ya. Soalnya dulu pernah nyoba outdoor itu si DM pas kena air hujan atau kena air sawerannya aja gitu ya. Air ke bawah angin gitu masuk ke kolamnya, dia itu mati massal. Makanya saya nggak berani kalau misalkan ternak DM di luar ruangan atau outdoor. Nah, settingan saya itu cukup lama sebenarnya, dari dulu udah kayak gini gitu cara ternak Daphnia magna. Mungkin kalau misalkan banyaknya dan baru punya modalnya sekarang-sekarang aja. Nih, settingan saya kayak gini. Jadi di dalam ruangan nih ya, indoor ini, atapnya itu saya ganti pakai asbes bening yang bisa masuk matahari. Jadi kalau misalkan pagi kayak gini, ikan saya tuh yang kena sinar matahari itu juga jadi masuknya auto jemur ya. Ya, kayak gini auto jemur ya, alhamdulillah lah. Terus kalau misalkan di antara jam 11 sampai jam 2 ya, atau sampai jam 4 sore, biasanya kolam yang ini nih. Jadi semua kolam ini tuh kena sinar matahari. Berhubung yang pojok itu yang berapa ya? 1, 2, 3, 4 kolam ini cuman sore, makanya dia nggak terlalu hijau si kolam. Tapi karena yang di sini nih pas banget panas-panasnya matahari antara jam 11 sampai jam 2. Duh, saya agak serak. Antara ini ya, jam 11 sampai jam 2 siang itu pas panas-panas banget. Sinar matahari itu masuk ke sini. Makanya saya bilang DM saya itu saya ternak auto pakan. Enggak saya kasih makan, tapi si DM itu makan gitu ya. Ya emangnya juga syaratnya untuk hidup itu yang ya makhluk hidup namanya juga ya. Persyaratannya itu wajib makan. Tanaman dia makan, melakukan fotosintesis gitu. Ya kayak ikan apa semuanya juga sama sebenarnya. Ya biar nggak terlalu lama ya masih masalah ngebahasnya, kita langsung aja deketin. Nah, jadi ini tuh terakhir kali Kang Marcu kesini ya. Sering saya hampir tiap hari ini saya panen, cuman nggak terlalu banyak ya kalau saya panen. Buat ikan-ikan yang ada di sini aja, biar saya nggak terlalu sering beli pakan cacing atau BW ya. Ya kayak gini, cara ternak kayak gini bikin hemat juga ya, alhamdulillahnya. Nah, settingan auto pakan tuh kayak gitu kalau saya.
cuman manfaatin sinar matahari aja yang langsung masuk ke kolam. Soalnya kan kalau misalkan sinar matahari itu contohnya gini, kita ngejemur air aja gitu ya, airnya kita taruh aja, kita diemin, nanti lama kelamaan dia keluar alga atau lumut. Nah begitu juga di sini sebenarnya. Ini berhubung DM-nya banyak banget, makanya lumutnya nggak terlalu hijau, apalagi di dasar ini tuh nggak ada ya, hampir nggak ada lumut. Soalnya dimakanin sama Daphnia magna ini, jadi pakan alami si Daphnia magna. Ini kolam yang saya videoin pertama. Itu banyak banget DM-DM yang baru menetas ya, DM-DM kecil. Nih kayak gini. Itu juga di pojokan. Emang biasanya kalau DM itu dia nyari sinar matahari gitu ya, atau cahaya, makanya dia bisa berkoloni, berkumpul kayak gitu. Nah ini juga sama, dia kan tuh cukup banyak ya DM itu. Nah inilah yang saya bilang auto pakan. Saya nggak pernah ngasih makan apa-apa, nggak pakai pengli, nggak pakai apalagi ya makanan DM, pelet udang atau pelet bubuk gitu, susu bubuk. Saya nggak pakai itu. Ada juga saya pakai ini buat ini aja. Ini juga masih eksperimen. Tapi kalau kolam yang ini saya pakai buat kutu air, tapi nggak pakai kotoran puyuh ya. Ini masih saya terapin gitu, saya coba-coba, saya eksperimen di kolam ini. Itu kutu air. Nanti aja itu kita bahasnya. Kita bahas masalah DM dulu aja, biar banyak konten. Nah ini juga lihat aja ya, walaupun auto pakan tapi alhamdulillah si Daphnia ini berkembang biak ya, dan banyak. Kalau yang ini kolamnya agak hijau ya, tapi biasanya kalau misalkan udah banyak banget kayak tadi, kayak yang ini, nanti juga dia bening kayak gitu. Nah ini contohnya, contoh Daphnia magna auto pakan ya, cukup lumayan hemat. Jadi saya bisa mengurangi pengeluaran buat beli pakan. Nah kalau yang ini juga sama. Ini kayaknya yang paling banyak. Dan di sini juga ada ikan saya. Wah videonya agak buram. Di sini juga ada burayakan ikan ya, yang cacat gitu awalnya. Saya taruh di sini. Ya nanti aja lah bahas ikan mah. Kita bahas ini aja tentang Daphnia magna. Oh kan ya. Ini juga sangat banyak Daphnia magnanya. Oh, mantap ya. Ini loh, ini ikan. Saya kasih tanaman sedikit dan ini. Jadi cuman kayak gini aja kalau saya manfaatinnya. Jadi si Daphnia itu biar kena sinar matahari langsung gitu. Jadi nggak usah dikasih makan sama saya, tapi alam lah yang ngeluarin makanan itu. Green water itu salah satu makanan favorit si Daphnia magna. Nah kalau misalkan teman-teman mau nyoba ya silahkan, nggak usah di bak sebenarnya, maksudnya di bak tembok seperti ini. Walaupun kita dipakai ember, toples, ya pokoknya media yang bisa kita taruh air dan matahari bisa masuk ke situ. Terus green water juga ada, insya Allah Daphnia magna bisa banyak ya. Paling mudah dan paling gampang banget Daphnia magna kalau menurut saya ya. Ternak itu paling mudah Daphnia magna. Soalnya ini udah beberapa tahun yang lalu juga ya, kira-kiraan ya 4 tahunan. Dulu saya pernah bikin video tentang ya ternak kutu air tanpa dikasih makan gitu. Ya emang iya, soalnya bukan saya yang kasih makan gitu.
Emang alam sendiri yang udah nyiptakin makanan sih buat si DM ini. Tuh. Kalau ini terakhir juga ini yang datang ke sini kan Kang Marcu ya, Naka Cupang. Dia nanya-nanya ke saya tentang ternak Daphnia magna. Ya ini hasilnya. Ini waktu pas Kang Marcu ke sini datang, di sini tuh baru saya masukin starter sedikit ya. Gak nyampe setengah sendok. Perkiraan kalau saya jualan Daphnia magna ini paling harga goceng gitu ya, 10.000 lah pas saya masukin ke sini. Tapi sekarang udah banyak banget ya. Perkiraan ini 2 mingguan. Tapi kalau misalkan yang ini sering saya panen dan yang itu juga. Ya pokoknya settingan saya tuh cuman seperti itu aja ya. Cuman manfaatin sinar matahari yang nanti bakal bikin green water di kolam kita. Dan si Daphnia magna itu jadi banyak karena makan green water, jadi auto pakan. Nah kalau misalkan ada pertanyaan ya silahkan di kolom komentar aja. Insya Allah kalau misalkan saya ada waktu, saya balas gitu ya. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe juga lah, biar saya lebih semangat lagi buat bikin konten. Soalnya emang udah jarang ya bikin konten kayak gini. Kalau ini sih ikan-ikan koleksi saya. Ikan-ikan belum saya jual gitu. Emang buat koleksian. Nah, ikan-ikannya ikan biasa aja sih. Ya, karena udah beres dan saya mau berangkat kerja, ini juga masih berantakan. Nanti pokoknya buat teman-teman silahkan share juga video saya ya. Mudah-mudahan aja bermanfaat buat teman-teman yang lain yang lagi belajar ternak ikan cupang. Untuk hari ini saya akhiri dulu aja video dari Beta Caruten yang mau berangkat kerja. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.